烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, Kak Master saya yang bercerita hari ini, Kak Sesiong Sece yang sudah menyiapkan materi Siva siang hari ini, Kak juga Sesiong Sece semua yang sudah bergabung dalam Zoom untuk menyaksikan Siva, untuk menyaksikan Siva siang pagi ini. Kita sama-sama sudah menyaksikan dua video Master Chen yang bercerita karma buruk akibat mengambil gading ya, dan satu video lagi Master Chen yang bercerita tentang cobaan sebuah mangkok. Pagi ini saya ditemani oleh Sri Haryati Sece yang akan memulai membacakan intisari dari video pertama. Silakan Sece. 感恩上人说故事selamat pagi Sani师姐 ya, selamat pagi 师兄师姐们 ya, semoga kita tetap sehat ya. Ya, mari kita mulai membaca intisari masa bercerita hari ini. Ya, yang cerita pertama itu karma buruk akibat mengambil gading. Nah, poin pertama ya, kita hendaknya selalu menggunakan hati yang tulus untuk percaya pada hukum sebab akibat. Sebab bagaikan sebutir benih apa yang kita tanam pada masa lampau, demikianlah buah yang kita tuai pada masa kini. Segala yang kita perbuat akan kita rasakan sendiri. Dengan senantiasa menjadi pikiran kita agar tidak menyimpang dan selalu menjalin jodoh baik dengan semua orang. Bagaimanapun sikap orang terhadap kita, hendaknya kita dapat menerimanya dengan sukacita. Nah, kita seharusnya sudah tahu ya bahwa orang yang berbuat baik akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat akan menuai penderitaan. Apa tujuan kita menjadi insan suci? Mungkin kita mempunyai tujuan yang berbeda-beda pada awalnya. Tapi kita mempunyai salah satu tujuan itu adalah untuk bersumbangsi dan untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Mengapa saya mengatakan lebih baik? Karena saya merasa orang yang bersedia menjadi bagian dari keluarga besar ini, yakni keluarga suci, seharusnya dia sudah memiliki hati yang baik. Kadang di keluarga besar ini ataupun sesama rekan kerja, saat kita berinteraksi dengan sesama dan bertemu situasi yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan rasa marah dan juga menjalin jodoh buruk. Setelah hal itu berlalu, kita hendaknya jangan terlalu menyimpang rasa yang kurang baik di dalam hati. Kita harus berlapang dada dan berpikiran sederhana. Janganlah selalu menyimpang rasa marah, karena lama-kelamaan akan berubah menjadi benci, rasa benci. Kemarahan, kebencian
akan membuat kita tidak gembira dan akhirnya juga bisa merusak kesehatan kita. Kita hendaknya menggunakan waktu untuk merenungkan bagaimana mengubah situasi yang kurang baik ini menjadi sukacita. Ya, selanjutnya kita lanjut ke poin kedua. Kebencian akan membuat kita menciptakan karma buruk dan menjalin jodoh buruk dengan orang lain. Jika kita terus menjalin hubungan penuh benci dan dendam dengan orang, ini akan menyebabkan hubungan penuh benci dan dendam dengan orang. Maka konsekuensinya sungguh mengerikan. Nah, seperti dari kisah ini, istri kedua dari sang Raja Gajah, hanya karena bunga teratai, dia merasa iri, marah, dan timbul rasa benci, sehingga bersumpah dalam kehidupan mendatang akan membalas dendam dengan cara sekejam mungkin. Susah payah dia bisa terlahir di alam manusia setelah menjadi binatang. Dia terlahir di keluarga yang bermartabat tinggi, cantik, dan pintar. Dan akhirnya menjadi selir kaisar. Sesungguhnya dia mempunyai kesempatan yang sangat baik di kehidupan manusia ini. Karena dia adalah selir kaisar dan dipercaya oleh kaisar. Dia juga memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas. Sebaiknya dia memanfaatkan kelebihan yang dia memiliki untuk berkontribusi pada masyarakat dan kerajaannya. Namun, setelah menjadi manusia, rasa bencinya masih tidak hilang. Rasa dendam dan begitu mendalam ya, sehingga berikrar untuk membunuh. Terbelenggu oleh noda batin, sehingga menutupi kebijaksanaannya yang cemerlang. Mempelajari dari kisah ini, kita harus berlapang dada dan berpikiran sederhana. Hendaknya kita memanfaatkan kehidupan kita ini dan waktu dengan bijak. Kita harus menjalani kehidupan setiap hari. Jadi tergantung pada kita sendiri ya, apakah kita mau membuat hari ini dengan sukacita atau keluh kesah. Saya teringat juga ya sharing dari Rimba Sesiong ya tentang Sauti Sausinti ya. Mungkin Sesiong sudah kemarin sudah mendengar ya. Dan juga tambahan dari Hoklas Sesiong ya yang mengenai Xiao Sami ya yang berulang kali membersihkan daun-daun yang jatuh. Mendengar itu saya langsung tertawa ya karena saat itu terpikir saya sendiri barusan tadi pagi saya keluh itu saya memikirkan aduh ini kotor lagi harus dibersihin lagi berulang kali seperti rat race ya seperti tikus yang lari di keliling itu ya lari mengeliling lingkaran dan tidak bisa keluar dari lingkaran. Ya, jadi itu tergantung pada kita ya. Kalau kita melakukan sesuatu, karena itu adalah fenomena kehidupan, kita nggak bisa merubah. Jadi seharusnya kita memikirkan apa caranya untuk meringankan atau membuat kita lebih tenang melaksanakan pekerjaan itu. Seperti saya sendiri ya. Kalau waktu dan tempat mengizinkan, saya akan di pagi hari akan mendengarkan Xun Paxiang sambil melakukan pekerjaan saya. Selain bisa mendengar ceramah master, juga kita dapat sharing dari Sesiong Sicie ya, yang bisa menginspirasi kita. Karena kita sering lupa ya, seharusnya kita apa yang seharusnya kita lakukan dengan mengikuti Xun Paxiang, kita bisa mengingatkan kembali seharusnya bagaimana. Dan misalnya kalau di luar
Jamshin Pasang, kita juga bisa mencari jalan lain seperti ya waktu melakukan pekerjaan bisa mendengar lagu atau melafal sutra ya, atau memikirkan cepat mengerjakan menyelesaikan pekerjaan supaya kita dapat kembali ke rumah waktu yang tepat dan bersama keluarga, atau kita bisa menjalankan kegiatan yang kita tunggu-tunggu. Jadi beginilah, itu semua tergantung kepada pikiran kita. Apakah kita ingin menerimanya dengan sukacita atau menderita. Nah, selanjutnya kita ke poin nomor 3 ya. Kita harus mempercaya hukum sebab akibat. Kita harus membina hati yang tulus dan menjalin jodoh baik dengan orang banyak. Kita harus memahami bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Kita hendaknya menerima buah karma dengan sukarela. Baik sukacita maupun penderitaan, semuanya adalah buah karma kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu bersungguh hati. Nah, poin pertama tadi dan juga poin ketiga ini hampir sama ya. Ini karena di cerita ini juga Master berulang kali terus-menerus mengingatkan kita agar kita harus mempercaya hukum sebab akibat. Apa yang kita tabur, demikianlah buah yang kita tuai. Juga harus membina hati yang tulus dan menjalin jodoh baik dengan orang lain. Dari kisah ini juga ya, kita dapat belajar dari sisi Sang Raja Gajah. Sang Raja Gajah sangat menghormati 3 permata ya, yakni Buddha, Dharma, dan Sangha. Sang Raja menahan sakit dan tetap bersujud walaupun dilukai oleh si penyamar biksu. Walaupun merasa sangat sakit, tapi sang raja mengizinkan pemburu untuk lekas mengambil gadingnya sebelum dia timbul rasa benci. Sang raja sangat welas asih. Meskipun dalam keadaan yang sangat menderita, masih mementingkan keamanan si penyamar biksu, agar dia lekas mengambil gadingnya dan meninggalkan tempat ini sebelum kawanan gajah datang. Nah, bukankah ini adalah sikap menerima buah karma dengan sukarela? Baik itu sukacita maupun penderitaan, semuanya adalah buah karma kita sendiri. Hendaknya kita dapat menerimanya dengan sukacita. Nah, mungkin Sesong Sechie ada pengalaman atau mengalami merasa buah karmanya telah menuai setelah Sesong Sechie melakukan sesuatu. Mungkin nanti Sesong Sechie bisa share bagaimana cara Sesong Sechie menerima atau melewati karma ini, ya, supaya kita bisa belajar bersama. Nah, selanjutnya Sani Sechie akan membacakan intisari cerita Master yang kedua. Silakan Sani Sechie. Ya, kan Sri Haryati Sechie. Ya, ini berikutnya kita bacakan intisari dari video Master yang bercerita yang kedua, cobaan sebuah mangkuk. Poin pertama, kondisi batin ini adalah kondisi terbaik bagi kita untuk melatih diri. Dalam meneladani Buddha, kita harus belajar untuk meneguhkan pikiran. Untuk membangun tekad dan ikrar luhur, kita harus memiliki keteguhan pikiran. Melatih diri membutuhkan kesabaran. Setelah membangun tekad luhur, tak peduli bertemu dengan kondisi apapun, hati kita harus tetap damai. Poin kedua, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa ada kalanya kita terbelenggu oleh noda batin yang sangat halus hingga akhirnya menutupi kebijaksanaan kita yang cemerlang. Jika noda batin kita tidak dilenyapkan, maka sulit bagi kita untuk merasakan kedamaian. Karena itu, kita harus tekun dan bersemangat untuk mendengar Dharma.
kita harus berusaha untuk melenyapkan noda batin. Jika setiap orang bisa melenyapkan noda batin sendiri, maka ia akan membawa malaikat bagi diri sendiri. Ya, sesingkat saja dalam video ini kita menyaksikan bersama ya bagaimana keinginan atau kemelekatan itu bisa menimbulkan noda batin bagi kita. Kita harus senantiasa menjaga hati dan pikiran. Jadi dengan hati hening, segalanya bisa terlihat jelas. Noda dalam batin kita ini karena kita harus selalu berinteraksi dengan orang ya, dengan lingkungan, dengan orang. Jadi sedikit banyak pasti akan timbul noda batin. Jika kita tidak dapat melihat dengan jernih dan bersikap ikhlas, maka noda batin kita akan timbul. Jadi dalam cerita ini kita bisa melihat salah satu noda batin itu berasal dari keinginan. Dari keinginan itu maka akan timbul kemelekatan. Karena keinginan atau dan kemelekatan ini kita jadi membutuhkan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, mengejar rasa nyaman, mengejar rasa puas, hingga akhirnya timbul kerisauan. Jadi karena melekat pada banyak hal, kita menjadi terbelenggu, menjadi melekat ya. Segala noda batin dan penderitaan itu pada awalnya itu ditimbulkan oleh keinginan. Jadi jika noda batin terus timbul, maka penderitaan kita itu akan tidak terbatas ya. Keinginan itu juga merupakan salah satu bagian dari 12 nidana ya. Hukum sebab akibat yang menyebabkan kita ini selalu berputar dalam lingkaran samsara. Jadi akan lahir kembali, kemudian ya timbul lagi kebodohan, kemudian timbul lagi keinginan dan kemelekatan lagi. Jadi ini selalu berputar-putar ya. Jadi keinginan kita untuk terus-menerus memiliki, untuk terus-menerus menikmati, tidak ingin kehilangan, tidak ingin berpisah atau berjauhan dari sesuatu yang membuat perasaan kita senang atau membuat kita nyaman, membuat kita tidak bisa melepaskan, tidak merelakan. Jadi jika sesuatu itu harus hilang, harus pergi menjauh, kita sendiri yang juga akan merasakan penderitaan. Ya, jadi inilah yang disebut dengan kemelekatan ya. Tadi kita lihat sama-sama sang biksu walaupun sudah lama puluhan tahun melatih diri, tapi masih bisa timbul kegelapan batin ya, hanya karena kemelekatan pada sebuah mangkok pemberian raja. Jadi hati biksu itu menjadi tidak damai dan menyadari bahwa latihan diri puluhan tahun tapi hati masih bisa diliputi oleh noda batin. Sehingga biksu memilih untuk menghancurkan mangkoknya sebagai simbol dan sebagai simbol dari menghancurkan kemelekatannya ya. Jadi kita lihat seorang samana aja seperti seorang biksu aja masih bisa timbul kegelapan batin ya, noda batin. Bagaimana dengan kita yang masih awam ya, yang masih mencoba untuk melatih diri. Jadi mungkin session saja juga nanti bisa sharing ya. Kita tentunya harus benar-benar bersungguh hati melatih diri untuk menjaga kondisi hati kita supaya tetap jernih, supaya tidak timbul noda batin. Berikutnya kita lanjutkan ke poin ketiga. Dengan membina kepribadian yang baik
baru kita bisa memiliki keluhuran. Kita harus menjaga pikiran dan melatih diri sebaik mungkin untuk membina sifat luhur kita. Dengan begitu, baru kita bisa diyakini dan dihormati oleh orang banyak. Selain itu, kita akan dapat membimbing orang banyak tanpa ada rintangan. Kita harus memberi manfaat bagi diri dahulu, baru bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya, tentunya kita harus bisa membina diri kita sendiri dulu, baru bisa membina orang lain. Kita harus bisa memberi manfaat kepada diri sendiri lebih dahulu, baru bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kadang kita berpikir ya, kenapa kita bisa melekat kepada sesuatu yang sebenarnya kita pernah tidak memiliki sebelumnya. Seperti contohnya mungkin handphone ya. Sebelum ada penemuan handphone juga kita bisa kehidupan kita juga bisa berjalan sedemikian rupa tanpa ada kemelekatan. Tapi coba sekarang, di zaman sekarang, saat kita ketinggalan handphone aja itu rasanya kita seperti udah ketinggalan separuh nafas gitu ya. Harus diusahakan mengambil kembali, harus walaupun udah setengah jalan, dibela-belain balik lagi ke rumah untuk mengambil handphone. Ini juga salah satu contoh kemelekatan ya. Jadi kita lihat tadi ya, seorang samana, seorang suci yang sudah melatih diri aja juga masih bisa timbul noda batin. Bagi kita yang masih awam, yang sering berinteraksi dengan orang banyak, sering berinteraksi dengan lingkungan, dan mungkin saja dalam berinteraksi itu bisa saja ketemu dengan orang-orang yang selalu mungkin bisa mempersulit hidup atau menjengkelkan perasaan jengkel atau gimana ya. Jadi seperti di video pertama tadi, ya mungkin saja di kehidupan sebelumnya, di kehidupan lampau, kita pernah menjalin jodoh yang kurang baik ya. Makanya kita harus selalu mencoba menjalin jodoh baik dengan siapapun. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin pernah menjalin jodoh kurang baik di kehidupan lampau, sehingga di kehidupan sekarang ini begitu melihat, kita bisa timbul perasaan tidak suka atau perasaan benci atau bagaimana. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengembangkan pikiran cinta kasih. Jadi dengan mengembangkan pikiran cinta kasih, diharapkan mungkin di kehidupan berikutnya tidak bertemu lagi sebagai orang yang mempunyai jalinan jodoh tidak baik ya. Sehingga ketika kita bertemu kembali dengan orang tersebut, perasaan kita sudah dipenuhi dengan perasaan cinta kasih. Jadi kembali lagi ke yang cerita tentang kemelekatan tadi dalam video cobaan sebuah mangkuk, kita semua sangat bersyukur ya dengan mengikuti Sifas yang setiap pagi kita sudah mendapatkan semerbak harumnya Dharma, kita sama-sama serap ke dalam batin kita, sehingga bisa menjadi pengawal dari semua kegiatan kita setiap hari. Jadi bisa membantu menjaga kondisi batin kita supaya tetap jernih, penuh welas asih, dan penuh kebijaksanaan, sehingga saat kita memulai kegiatan kita, bertemu dengan orang-orang, kondisi batin kita sudah dipenuhi dengan cinta kasih dan
belas asih sehingga kita bisa menjalin jodoh baik dengan setiap orang. Begitu ya, Session Sece. Apakah ada tambahan dari Sri Haryati Sece? Silakan. Sri Haryati Sece, soundnya belum di on. Ya, sorry. Ya, memang kita sebagai makhluk awam ya. Kalau kita nggak memiliki apa-apa, kita malahan merasa bebas ya, nggak kemelekatan. Sesungguhnya kalau kita memiliki sesuatu, kita malah selalu mementingkan barang itu dan juga bisa menimbulkan noda batin. Ya, jadi kita harus senantiasa ya mengingatkan kita sendiri agar kita bisa berfokus dan menjalin jodoh yang baik. Ya, nah, ini saja di sini ada yang raise hand nih. Iya, Ya. ini sepertinya Vivilian Sece ya yang raise hand ya. Silakan saja. Baik, silakan Vivilian Sece. 感恩三等人开始，感恩师兄师姐，感恩 Sri Haryati dan Sani 师姐。Jadi dari cerita Master hari ini bahwa dengan adanya kebencian itu akan menyebabkan kita sendiri yang akan menerima akibat karma kita. Jadi saya punya pengalaman ya. Pada tahun 2016 itu saya ditipu oleh perusahaan Korea ya, pabrik rumput laut. Jadi saya saat itu sudah berhubungan dagang dengan orang tuanya itu 3,5 tahun. Jadi anaknya itu yang baru kembali dari Amerika ya, itu masuk ke perusahaannya langsung. Jadi saya tidak tahu bahwa sekarang perusahaannya anaknya juga ikut di dalam menangani ekspor itu ya, ekspor impor. Sehingga saya satu hari saya ditipu, maksudnya saya kirimkan barang sebanyak 4 kontainer itu dengan nilai kurang lebih 1 M ya. Jadi dia itu mengirimkan bekas kwitansi, bekas transfer TT, dan dia merubahnya nilainya seakan-akan dia itu sudah membayar saya ya. Jadi saya saat itu menjadi bingung, kok bisa sudah seminggu kok enggak masuk ya uangnya ya. Padahal setelah diteliti itu ternyata dia yang merubah itu angkanya. Dan dia sudah merencanakan untuk menipu saya dengan membuat email palsu ya, masing-masing antara perusahaan saya dan perusahaan dia itu membuat email palsu yang beda 1 huruf aja, sehingga seakan-akan kalau melihat itu berasal dari perusahaan yang sama. Jadi di sana setelah seminggu saya pun langsung ke bank ya, tanya kenapa ini kok bisa nggak masuk dananya, dan dia bilang coba kamu minta aja ke yang buyernya itu semua dokumen yang dia sudah kirimkan. Dan saat itulah setelah seminggu dia kirimkan, ternyata katanya dia kirim uangnya itu ke Hong Kong berdasarkan instruksi dari saya bahwa uang itu kirim aja ke Hong Kong. Jadi saya bilang, kok bisa saya kirim ke Hong Kong, perusahaan saya di Indonesia kok. Jadi dia pokoknya mulai membantah ya bahwa dia sudah berdasarkan instruksi saya, ini ada bukti-buktinya surat email saya. Ternyata itu email palsu. Dan juga email itu pun akhirnya dia karena kesalahan manusia lah ya. Tidak mungkin dia itu tidak akan lolos gitu. Jadi dia tiba-tiba mengirimkan salah email dari email palsu itu masuk ke email saya. Sehingga dengan cara itulah akhirnya saya bisa saya bisa meminta tolong teman saya yang bisa IT untuk melacak IP address-nya.
Jadi ternyata IP address-nya itu yang palsu itu berada di Afrika dan satunya berada di Amerika. Kemudian akhirnya dia pernah mengatakan ya, manajernya, bahwa saya itu selain membeli rumput laut dari Indonesia, saya juga membeli dari Afrika, Maroko. Oleh sebab itulah saya langsung setelah ditipu itu menuju ke Korea dan mencari pengacara dan juga mencari maksudnya mencari tahu ya ini perusahaan gimana. Itu saya juga melapor polisi, Interpol segala macam, tapi ternyata sulit ya untuk itu. Yang bisa berhasil itu adalah melalui pengacara, karena hukum di sana tidak sama dengan hukum di Indonesia. Dari sinilah setelah setelah berjalan kurang lebih 2 tahun dalam urusan pengadilan, akhirnya saya bisa menang. Dan saya merasa bahwa dengan adanya kita karma buruk yang di masa lalu ya, kemungkinan itu dia berbuah dan saya harus bisa rela menerimanya. Dan juga Kang Yin So ya, supaya hutang karma ini selesai. Di samping itu, saya juga setelah bertemu dengan Master ya bulan 7 Juli 2016 dan saya ditipu November 2016. Sehingga setelah saya pulang dari Taiwan, saya itu semua melakukan membaca dharma, mendengar dharma, meresapkan ke dalam batin. Dan saya juga ditipu itu saya mulai bervegetarian dan juga saya niencing, saya pokoknya berdoa ya, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan sila. Ya, bersumbangsi, berdana, dan juga bersamadi, ya, batin tenang. Walaupun saya ditipu, saya tidak terpengaruh oleh lingkungan luar ya, sehingga saya bisa mendapatkan banyak pertolongan dari dewa-dewa penyelamat Kuiren ya, sehingga saya bisa kembali mendapatkan bisa menang perkara dalam hal ini. Dan juga saya sangat bersyukur karena dengan adanya Mitra Baji yang selalu memberi saya nasihat bahwa jika barang itu benar adalah barang Anda, pasti akan kembali. Dan saya yakin dengan saya berbuat baik dan kemudian juga membantu orang yang sangat membutuhkan ya. Dan saat itu saya menangani perkara bahwa ada yang seorang gadis ya, dia itu di bencana Palu ya, dia itu kakinya terjepit di bangunan sehingga harus dibawa ke Makassar dan diobati di sana, diamputasi. Jadi diamputasi kakinya dua-duanya. Dan juga saya waktu itu pokoknya dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, ketulusan, saya membantunya supaya dia bisa menghadapi situasi ini. Misalnya dia kehilangan orang tuanya, kehilangan adiknya, yang tinggal hanya bapaknya saja seorang. Ya, dan dia akhirnya saya selalu mengkuangfai dia dan akhirnya dia kuat batinnya. Dia bisa melakukan olahraga tangan karena saya bilang kalau Anda belajar berjalan kaki kan udah nggak bisa ya, tangan ini harus kuat supaya bisa menopang tubuhmu ya. Akhirnya dia selalu melaksanakan apa yang saya katakan kepadanya. Dengan demikian saya juga memberitahukan dia bahwa bukan hanya kamu saja yang menderita ya. Saya dulu juga saat berumur 10 tahun saya nggak punya ibu ya, tetapi saya ya menjalaninya. Demikianlah saya banyak buat kebajikan ya untuk bisa semua bisa mengikis semua karma-karma buruk yang telah saya lakukan. Dengan demikian saya berharap bahwa kita dengan keyakinan yang kuat dan juga dengan kita bisa menghilangkan semua kebencian ya, dan kita hanya menerima karma
buah hasil karma kita itu dengan rela kita juga akan bisa menyelesaikannya. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kak Vivi Liang Sece atas sharingnya. Luar biasa ya Sece ya, saat sudah sedang mengalami masalah yang begitu besar, ditipu oleh perusahaan Korea, tapi bisa tetap menjaga kondisi batin tetap tenang ya, dan kemudian ada jodoh baik untuk bisa melakukan ngencing, kemudian bervegetarian, berdana, dan melakukan samadhi ya. Itu semuanya tentunya menimbulkan jodoh baik ya di kedepannya, sehingga masalah yang dihadapi Vivi yang Sece itu bisa terselesaikan dengan baik, walaupun perlu waktu sampai 2 tahun ya. Tapi ya sangat disyukuri walaupun memerlukan waktu yang panjang, tapi karena niat luhur dari Vivi yang Sece ya, yang benar-benar bersungguh hati, yang benar-benar berusaha menjalin jodoh baik, berusaha menjaga kondisi batin tetap jernih, sehingga bisa bertemu dengan jodoh baik juga ya, yang bisa memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, bagaimana sesi yang lain? Apakah ada yang mau sharing atau bisa menceritakan kondisi batin apa yang dirasakan dari kedua video Master Jai yang bercerita pagi ini? Silakan, Sesiong. Nah, saya tambah sedikit ya. Ya, Boleh, itulah. silakan. Ya, karena itulah ya kita selalu diingatin oleh Master harus Jie Haoyan, harus menjalin jodoh yang baik. Karena kita nggak tahu ya, orang yang tidak kita kenal juga ya, kadang bisa membantu kita. Karena kalau kita waktu di luar mengalami sesuatu, jadi kalau kita sesungguhnya mengharap ya ada yang bisa membantu kita. Jadi contohnya seperti kita yang simpel-simpel aja, kita membeli manisan, kita taruh di wihara supaya orang yang ke wihara lagi haus atau apa ambil itu bonbon makan, itu juga menjalin jodoh yang baik secara tidak langsung, walaupun kita nggak kenal dia ya. Itu adalah jalinan jodoh. Ya, begitu ya. Oke, ini ada Gunawati Sece ya. Gunawati Sece, silakan ya untuk sharing. Kan Pangeran Kaise pagi Sece Sri dan Sece Hasni. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Orang bilang bahkan yang namanya hukum karma itu adalah hukum alam ya, memang begitu ya. Jadi ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Kenapa Master membuat yayasan namanya Ceci, berarti kan memberikan, mengurangi atau melenyapkan penderitaan orang banyak di muka bumi ini dan memberikan kebahagiaan. Ya itulah ya alam semesta, hukum alam semesta, hukum karma, hukum sebab akibat ya. Itu hukum karma diibaratkan tuh seperti bayangan ya, bayangan diri kita ya. Kemanapun itu bayangan, nggak mungkin nggak ngikuti diri kita ya. Itulah hukum karma ya. Pasti ya, kita berbuat, kita menanam, pasti akan membuahkan suatu hasil ya.
Ya, seperti yang dikatakan tadi pipil yang sece. Ya, itulah mungkin sece pipil yang kalau orang bilang ya pada umumnya, wah karma baiknya masih banyak katanya. Kalau sampai apa ya banyak ya orang yang hampir meninggal ya. Hampir meninggal mereka bisa itu loh bisa sehat kembali. Nah, makanya orang selalu berkata, wah karma baiknya, wah berkahnya masih banyak ya. Itulah ya. Jadi masalah penipuan juga ya mungkin pipil yang tuh karena banyak mendengar dharma, memahami dan mempraktekannya, yaitu ditangani dengan sabar, dengan berlapang dada. Tapi kasus saya dulu kalau mengalami hal seperti itu, wah emosi yang keluar nomor 1 ya. Gimana pokoknya nggak rela lah gitu. Tapi setelah saya mengikuti Sinfasyang ya, sering mendengar master bercerita, master memberikan dharma, ya bisa berubah sedikit-sedikit ya. Oh ini hutang karma, saya memang harus bayar. Mau gimana lagi? Apa saya harus pikirkan terus-menerus? Ya, membuat jiwa fisik kita juga nanti akan menimbulkan suatu penyakit ya. Jadi penyakit bukan penyakit batin saja, bukan penyakit raga atau fisik saja, batin juga ya. Kalau kita tidak pernah mencuci ya batin kita dengan air dharma ya, yang selalu master tidak bosan-bosannya memberikan prinsip kebenaran kepada kita ya, batin kita yang selalu keruh, yang selalu kotor setiap hari dengan butiran debu, lama-lama kalau kita tidak cuci dengan air dharma ya makin tebal ya terakumulasi. Makanya kalau kita ada pelatihan ya, mengerti adanya, yakin ya, percaya adanya hukum karma ya, seperti bayangan yang selalu mengikuti diri kita, yang selalu mengikuti diri kita, itu kita pasti akan berpikir ya pada saat, wah ini saya ruginya terlalu besar ya dalam bisnis ya, wah saya ini wah nggak bisa begini. Nah, pertama kan kita berpikir dulu, setelah berpikir kemudian wah saya mau berucap deh, saya mau mengatakan ini nggak benar ya. Kemudian kita akan memberikan reaksi ya, berbuat ya. Nah itulah jadi batin kita kalau bisa kita jaga, memang nggak gampang ya. Di dunia saha ini kita manusia awam ya, nggak gampang untuk mengatakan jaga pikiran dulu deh, jangan langsung berucap dan bertindak ya. Memang nggak gampang, tapi kita insan seci ya, murid master ya, cobalah kita pelan-pelan ya dalam pelatihan diri ini ya, baik fisik kita dijaga, nomor 1 batin dulu kita jaga ya. Nah, kemungkinan fisik juga akan menjadi sehat ya. Dengan menjaga batin yang sehat, ya, fisik juga menjadi sehat. Dan Master juga ada mengatakan, jadilah kita manusia yang kaya batin, jangan kaya harta ya, kalau bisa ya kaya harta tapi juga dan kaya batin ya. Banyak ya di dunia saha ini ya yang kita temui ya, kok kalau itu mah orang banyak harta jadi dihormati ya, dipuji ya. Kalau saya yang nggak punya harta dicela ya, jadi dipuji, dicela, diuntung, rugi ya. Nah itulah ya, kehidupan memang seperti itu. Bagaimana kita ya pribadi diri kita sendiri dulu yang kita perbaiki ya. Bagaimana kita bisa menerima ya. Oh ini memang hukum karma ya, sudahlah terima saja. Tapi bukannya menerima kemudian tidak berbuat ya. Misalnya kenapa saya
kok dilahirkan wajah saya seperti ini ya, jelek sekali ya, nggak seperti Sece itu tuh cantik ya. Kenapa ya kok saya kekurangan materi ya hidup saya. Sece itu kaya sekali ya, hartanya berlimpah banyak. Nah, itulah memang dunia ini penuh warna-warni yang seperti itu ya. Jadi kita harus ya menyadari ya, oh Sece ini cantik sekali karena dulunya mungkin kalau cantik katanya banyak memberikan bunga, banyak memberikan persembahan bunga kehidupan lampaunya. Dia kaya raya karena banyak beramal, banyak berdana ya, banyak membantu orang gitu. Jadi ya itulah, jadi kita jangan merasa iri hati, benci pada orang yang lebih daripada kita ya. Kita harus oh iya, sekarang saya lahir seperti ini ya. Saya menerima bantuan, tapi saya tidak mau menerima bantuan terus, saya juga akan telapak tangan saya akan terbalikan, saya terus bersumbangsi. Jadi kita pada saat kita menerima karma buruk ya, kita harus terus menciptakan karma baik ya. Disitulah nanti kita bisa berubah yang seharusnya keburukan atau karma buruk berbuahnya begitu berat pada saat kita terima, karena dengan berbuat banyak kebaikan ya, akhirnya karma buruk yang kita terima akan lebih ringan gitu. Jadi seperti air yang tawar ya, itu kan karma baik. Tapi kalau kita ada karma buruk atau air garam ya, itu sedikit karma baik kita seperti air jernih, air tawar yang begitu jernih. Karma buruk kita seperti air garam, tapi banyakkan karma baik, maka kalau dituangkan kan masih nggak terasa asinnya ya. Begitulah. Jadi jangan bosan kita untuk berbuat kebajikan, jangan bosan untuk memberikan cinta kasih, karena kita bersumbangsi tanpa cinta kasih dan welas asih ya nggak ada apa-apanya. Jadi dengan ketulusan hati ya, dengan cinta kasih dan welas asih yang tanpa henti, kita akan bisa bersumbangsi keluar dan menjadi teladan bagi masyarakat dan menginspirasi kepada semua orang. Saya rasa itu dulu sharing saya. Kan-en Sece Sani dan Sri. Kan-en Sesiung Secemen. Kan-en Gunawati Sece atas sharingnya ya. Ya, memang kalau bagaikan cermin ya, kalau kita enggak bersihin setiap hari, cermin itu juga lama-lama akan setiap hari ada debu ya, dan juga bernoda-noda dan menjadi kotor ya. Jadi kalau kita enggak bersihkan seperti aja batin kita ya, kalau tidak disiram dengan air dharma juga akan lama-lama menjadi bernoda dan banyak timbul perasaan-perasaan yang tidak baik ya. Dan ya seperti tadi Sece Gunawan mengatakan ya memang juga ada beberapa banyak relawan kita ya yang sesungguhnya itu awalnya adalah kan-en kita ya, dan sekarang sudah menjadi relawan dan sangat aktif dalam misi amal. Ya, ini mereka ini sebagai kan-en ya kepada yayasan dan juga ya relawan dulu ya, kan-en kepada relawan dulu ya yang menangani kasusnya. Ya. Selanjutnya apakah ada yang ingin sharing lagi ya mengenai hukum karma atau yang lainnya ya, silakan ya Sesiung Sece. Ya, silakan. Sesiung Sece, mungkin ada yang mau di-sharingkan? Oleh Sesiung, apakah ada? Apakah mau sharing oleh Sesiung? Ya, selamat pagi, Sani Sece.
Sesio. Ya, sebetulnya saya juga Silakan. masih mau dengar yang lain-lain nih ya. Saya udah dengar Vivi yang Sece ceritanya luar biasa ya. Dengar tadi Gunawati Sece ya, apa namanya, sharing-sharingnya juga luar biasa ya. Jadi memang karma itu seperti bayang-bayang katanya ya. Jadi sebetulnya yang kita bilang karma baik, karma buruk itu adalah buah ya. Buah daripada perbuatan kita, buah karma. Jadi ingin kuopau. Jadi ada sebab, ada akibat, ada buahnya dan ada balasannya kan gitu ya. Jadi bahwa yang kita terima itu adalah buah-buah karma. Jadi kalau kita senang kita bilangnya itu karma baik. Kalau kita nggak suka ya itu kita bilangnya karma buruk gitu ya. Sebetulnya itu hanya buah daripada apa yang kita tanam, sebab dan akibat. Jadi sebabkan kita pernah menanam ya tentunya kita akan menerima buahnya karena kita dulu menanamnya pohon itu yang nggak bisa dimakan atau entah pohon apa itu ya yang ada buahnya juga tapi nggak bisa dimakan, ya itu kita waktu melihat buahnya aduh buruk ya, ada buah nggak bisa dimakan. Kalau tanam buah yang buahnya bisa dimakan itu bilang karma baik. Jadi kalau kita tanam lobi-lobi, kita bilang lobi-lobi yang nggak tahu ada yang tahu nggak lobi-lobi ya, itu lobi-lobi itu kayak anggur biru-biru hitam-hitam gitu ya, bulat-bulat juga ya, tapi asam sekali kan gitu. Jadi kalau anggur itu kan manis gitu kan, bayangannya gitu walaupun ada anggur yang asam juga ya. Jadi artinya kalau kita tanamnya lobi-lobi kok kita mau dapat hasilnya anggur gitu ya, nggak bisa. Kalau kita tanamnya apa namanya yang apa namanya buah-buah kecubung gitu apa pohon kecubung masa kita mau terimanya duren gitu kan nggak mungkin. Jadi artinya sesuai dengan apa yang kita tanam itulah yang kita petik, itulah yang kita terima. Jadi seperti itu. Jadi memang di dalam kehidupan ini banyak kasus kayak seperti Vivi yang Sece gitu ya, menerima mendapatkan penipuan-penipuan. Dan ada di lain lagi ada orang-orang yang berusaha ya, usahanya bagus tapi kemudian harus tutup satu demi satu ya, seperti saya gitu ya. Seperti saya ya, dulu ada usaha ini itu kemudian tutup satu demi satu. Apakah itu semata-mata karena karma buruk? Ya memang ada karma juga, tapi ada sebab-sebab lain juga. Sebab-sebabnya kurang teliti, sebab-sebabnya saya kurang insas ya, kurang mau tahu, terlalu banyak main-main, terlalu banyak lain-lain ya. Bahkan kadang bukan main-main juga, terlalu banyak memiliki kegiatan-kegiatan macam-macam gitu ya, sehingga lupa akan bisnisnya. Itu juga bisa membuat bisnisnya berjalan menjadi tidak baik gitu kan. Dan akhirnya ya harus tutup gitu ya, harus tutup. Nah, kalau ketika tutup apakah dibilang wah ini karma buruk? Ya enggak, sebetulnya disebabkan ulah kita sendiri juga. Nah, itulah buah daripada perbuatan kita juga. Jadi memang kita harus terus waspada sebetulnya ya. Di dalam kehidupan ini kita terus waspada. Ketika kita memiliki bisnis, kita harus betul-betul involve, betul-betul di dalamnya terlibat dengan baik dan bukan hanya menyerahkan semuanya kepada orang-orang saja ya, kecuali kalau kita seperti usaha-usaha yang tidak perlu kita terjun, itu kan investasi namanya ya, di perusahaan-perusahaan seperti franchiser gitu, kita cuma taunya keluarin modal aja, urusannya bukan urusan kita lagi gitu ya. Nah itu bisa. Tapi kalau kita sendiri buka toko, buka usaha, dan kita ada di situ, lalu baru berjalan sebentar, kelihatannya enak, semuanya kita serahkan lagi sama manajer, sama sales, ya, sama accountingnya, semuanya. Kita cuma tahu terima laporan, tapi laporan juga jarang dibaca, gitu ya. Nah itulah yang bisa membuat perusahaan-perusahaan itu menjadi berjalan tidak semestinya dan bisa ambruk, tutup ya. Jadi seperti saya ya dulu ada sempat punya berapa usaha ya, tapi usaha saya satu persatu ya tutup ya, karena saya sendiri, perilaku saya sendiri juga, jadi yang kurang mampu mengelola usahanya. Nah, tetapi di sini ada untungnya saya ya,
Nah, ada untungnya ini mungkin karma baik disebutnya kan. Karma baiknya adalah saya mengenal Dharma, belajar Dharma, sehingga saya seperti tadi Vivi yang katakan, menerima buah karma katanya dengan sukarela. Menerima karma, ya saya bisa menerima, ya inilah memang demikian perjalanan hidup saya ya. Jadi toh saya meskipun usahanya tutup, umpamanya gitu ya, masih bisa makan gitu ya. Nah, sama juga seperti tadi orang yang udah mau mati, nggak jadi mati gitu ya. Ya sebetulnya usaha tutup, saya juga kan nggak mati ya, tapi masih bisa hidup, masih bisa berjalan ya. Ada istri yang mendukung ya, yang tidak pernah menyalah-nyalahkan, istri tetap juga terima ya. Nah ini kan luar biasa. Jadi keresahan, kerisauan, kegalauannya itu banyak terkikis ya, tereliminir dengan karena kita banyak mendengarkan Dharma, hidupnya ya tenang-tenang saja ya. Walaupun tetap ada kerisauan, ini masa depannya gimana nih ya, ini kalau makanin duit dari celengan terus gimana nih nantinya gitu kan. Nah itu ada kerisauan, itu juga ada muncul ya. Nah, namanya manusia gitu kan, jadi noda-noda batin tetap aja ada muncul. Nah itu yang perlu kita cermati selalu. Nah jadi tadi kalau apa nggak salah tadi ya, Sriati ya, Sriati Sece ya. Ini moderatornya Sandi Sece dengan siapa? Sriati apa siapa namanya? Sri Haryati. Oh, Sri Haryati. Sri Haryati Sece. Iya, Sri Haryati, bukan Sri Haryati. Sri Haryati bilang kita itu selalu melekat kepada kepemilikan. Nah, betul. Jadi kalau kita melekat terus merasa galau, gelisah karena dulu pernah ada, sekarang menjadi tidak ada, itu kan kehilangan ya. Merasa kehilangan yang begitu besar. Nah, itu rasa kepemilikan. Jadi tadi yang bilang HP-nya juga kalau nggak ada separuh nafas ya, itu soulmate ya. HP itu udah jadi soulmate-nya lebih daripada pasangan hidup loh. Ya pasangan hidupnya pergi lama ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau HP-nya nggak kelihatan lama ya wah, kemana HP saya ya. Nah, ini sudah banyak ini yang WA ini itu ya. Nah itu memang juga demikian, dan saya juga dalam proses ini ya, HP saya itu saya nggak kasih suara sama sekali, totally nggak ada suara. Jadi saya hanya buka waktu saya mau buka ya. Jadi tidak setiap saat saya buka itu HP, tidak setiap saat saya lihat. Jadi cuma di situ saya tulis mohon maaf slow respon ya, karena saya akan slow respon. Jadi banyak WA yang kadang-kadang penting, kadang-kadang saya pikir salah juga ya, membiarkan HP tanpa suara begini, membuat orang-orang yang WA ke saya tidak mendapatkan respon cepat, orang kan bisa kecewa dan lain-lain. Nah, terus saya pikir lagi, wah, tetapi kan kalau memang penting, ntar dia juga bisa telepon atau apa gitu ya. Kalau WA-nya cuman saya liatin klang-kling, selamat pagi, sudah makan, wah hari ini selamat, happy, bahagia, semuanya begitu ya. Terus ada lagi wisdom quote yang di mana-mana di setiap grup ada, sama aja gitu kan. Jadi saya pikir wah ini juga, saya bolak-balik melihat HP itu rasanya juga gimana. Nah ini semua adalah proses ya, proses, bukan salah benar ya, proses batin. Jadi ketika menghadapi itu semua, proses batin kita gimana. Jadi melihat yang hoax ya, berita hoax itu banyak banget. Banyak sekali. Jadi kalau berita hoax, lalu saya kirim ke orang lain, orang bilang, hoax nih, ini, waduh, hoax lagi nih. Saya bilang, oh saya juga dapat dari orang tuh, emang orang itu brengsek. Nah, orang lain yang saya salahin. Padahal waktu terima berita, kenapa saya sendiri nggak konfirmasi? Ada nomor teleponnya, orang minta sumbangan atau orang menyertai ini, ada nomor teleponnya, saya nggak telepon lagi, saya nggak cek lagi kebenarannya, saya kasih orang lain kena tipu. Nah, nanti saya bilang ya saya juga nggak tahu, saya dapat dari orang lain. Nah, kalau dapat dari orang lain harusnya saya cek lagi dong. Kalau sebelum saya sebar, ketika saya share, itu sudah menjadi milik saya, bukan orang lain punya lagi. Itu sudah menjadi benih yang saya tanam, bukan lagi orang punya lagi. Saya nggak boleh menyalahkan orang lain lagi, meskipun orang itu memang yang kirim sama saya hoax. Tapi kenapa saya nggak teliti? Seperti itulah saya berusaha membangun pikiran yang demikian, sehingga tidak menyalah-nyalahkan orang, tapi hanya meningkatkan kita punya awareness ya, kewaspadaan, kita meningkatkan kita punya kesadaran ya, agar tidak sembarangan memforward
pesan-pesan yang tidak apa namanya tidak valid, ya, yang demikian yang tidak diketahui. Apalagi kalau cuma cerita politik ini itu, raja ini apa, presiden ini itu, udah deh, saya nggak ikutan dah karena banyak orang sudah men-share-nya ya. Saya jadi pembaca aja lah. Nanti begitu apa buka HP lihat, kadang-kadang di apa saya skip. Kelihatan dari gambarnya, ini udah tahu nih, wah ini pasti cerita tentang yang nyanyi gitu kan, atau ini ada apa cerita apa sih ya, banyaklah cerita sekarang lah ya, ada anak kecil yang ngomongnya pinter-pinter, 1 kali 2 kali lihat bagus, ya lama-lama ya biasa ya gitu ya. Jadi memang dalam keseharian kita tuh kita harus selalu waspada sehingga jangan sampai kita terus muncul noda-noda batin, salah menyalahkan, ya, menyalahkan karma, menyalahkan orang lain. Padahal kita betul-betul harus selalu yongsin. Master berpesan agar kita selalu toyongsin ya. Jadi 10 kejahatan, kalau yang Master pernah bilang kita ada 10 kejahatan yang bisa membuat kita apa namanya dari noda batin bisa melakukan ada 10 kejahatan gitu ya, dari pikiran, dari apa tubuh kita, dari ucapannya, dari badan jasmani, dari ucapannya. Jadi kalau dari pikiran itu kan ya keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kalau dari badan jasmani itu seperti ya, membunuh, mencuri, berbuat asusila, ya. Itu dari sila kan itu kan ya. Jadi itu apa namanya, dari badan jasmani. Dari ucapan ya kita berbohong. Nah, berbohong, berucap kasar, memfitnah, ya mungkin adu domba atau apa itu ya lagi ya, kira-kira begitu. Jadi omong kosong juga. Jadi omong kosong. Jadi kalau kita forward itu kita juga omong kosong. Sebetulnya kita apa yang tidak kita ketahui kejelasannya, kebenarannya, sebetulnya kita ikut menyebarkan hoax, menyebarkan omong kosong. Jadi menyebarkan gosip sama. Cuma ini bentuknya digital gitu. Orang-orang bergosip, kita ikut-ikutan tanpa mengetahui ABC-nya, tanpa kejelasannya, forward aja, senyum-senyum aja. Kalau disalahin ya kesel-kesel, senyum-senyum, ya macam-macam reaksi kita ya. Begitu. Jadi sebetulnya marilah kita coba apa namanya agar tidak apa namanya itu tidak sembarangan memforward berita-berita, sehingga kita juga tidak menambahkan karma buruk. Karena kan kalau kita sharing kan kita mau menginspirasi. Forward juga sebetulnya kalau mau forward pesan, forwardlah yang bisa menginspirasi, forwardlah yang bisa membawa kebaikan ya. Kalau sekarang itu ada video singkat tentang Xiaosami ya, perjalanan Xiaosami ngomong ini ngomong itu. Nah, itu kata-katanya bagus, banyak yang bisa kita renungkan. Nah, itu boleh atau di forward. Pesan-pesan dari apa kata perenungan master itu boleh forward. Tapi ada juga kata perenungan master yang entah siapa yang bikin, yang bahasanya lain, dan kadang-kadang isinya juga ini kayaknya master nggak pernah ngomong begini, tapi dibilangnya dari master Cheng-Yen. Ada juga yang seperti itu. Jadi makanya berhati-hatilah selalu ya. Jadi master juga bilang kan di apa ketika kita menanam bunga ya rumput pun bisa ikut ya. Begitu. Apalagi kalau kita nggak tanam bunga ya rumput semua gitu kan. Artinya kalau kita berbuat yang benar, yang baik, tetap aja bisa terselip hal-hal perbuatan-perbuatan yang ternyata tidak bermanfaat ya begitu. Jadi berhati-hatilah selalu ya, tuo yongsin. Itu lagi tuo yongsin. Jadi betul-betul apa seperti di dalam cerita tadi ya, seorang biku juga bisa terjatuh ya karena loba dosa moha tadi, karena apa keserakaan dan kebodohan. Nah, itu jadi sebabnya kita harus terus berhati-hati. Jadi ada biku yang demikian. Kalau kita di dunia maya juga kita lihat ya, ada yang ustadz juga begitu, ada yang pendeta juga begitu, ada yang pastor begini, banyak sekali. Jadi kita jangan terlalu yakin bahwa kita insan ceci ini sudah baik, sudah benar, ya orang lain semuanya harus mencontoh kita. Ya betul, memang mencontoh perbuatan kita, ya perbuatan kita yang baik dan benar.
Tapi apakah kita setiap hari berbuat baik dan benar? Nah, ini menjadi perenungan kita lagi. Karena di dalam keseharian, dalam sekian jam, sekian detik itu, tetap saja kita mungkin ada perbuatan yang salah yang tidak kita sadari, dan itu dilihat, didengar, dan dirasakan oleh orang lain. Kita sendiri nggak merasa bahwa ini sebuah kesalahan besar, tapi ada orang lain, kok begitu sih? Kok Session kok begitu sih? Nah, kan itu suatu hal yang tidak baik tentunya ya, membuat orang berpikir, wah kalau begitu gini, kalau begitu berarti sudah menyalahi dong gini-gini. Nah, kan kesian ya, berarti kalau begitu saya juga nggak apa-apa dah sama kayak begitu. Nah, kan kesian juga, berarti saya menginspirasi hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita mau dia salah cara berpikirnya, nggak boleh begitu dong, begini. Nah, itu kan kita namanya berkilah, mencari alasan. Kalau saya bilang, wah dia nggak boleh berpikir begitu, dia nggak boleh begini, itu saya mencari alasan. Tapi kalau dia sendiri menemukan hal itu, berarti dia maju lagi dalam dalam dharma, maju lagi selangkah ya, bahwa memang dalam melihat segala sesuatu kita janganlah terlalu cepat menyalah-nyalahkan, karena kita tidak tahu awalnya sebab musababnya. Seperti juga kalau kita ketika berkegiatan dengan kananhu, ada kananhu yang ngeyel, yang susah, ada kananhu yang katanya serakah gitu kan ya, sudah dibagi tapi diam-diam mau ambil lagi sendiri ya. Nah, jadi membuat data palsu ya. Karena itu kalau mau bagi beras kita minta data, ada aja itu data palsu gitu kan. Jadi banyak orang, wah memang mereka tuh ada mencaisinya, orang katanya nggak tahu diri lagi. Itu sebetulnya kalau kita berpikir demikian, kita yang rugi. Kenapa? Karena kita berpikiran negatif, berpikiran jelek. Kenapa begitu? Kok emang dia begitu? Kok emang dia tamak? Kok emang dia loba gitu kan? Ya, tetapi seperti Master bilang juga, kan tanah yang kering tandus sedemikian lama, diciprat sedikit air kan nggak berasa. Mungkin dia kepengen dapat air lebih banyak. Sekian lama dia dahaga gitu ya. Sekian lama dia dahaga. Begitu ketika melihat ada air, apa yang terjadi? Dia mau cepat-cepat minum, mau lebih banyak minumnya. Bukan cuma dia, saya juga begitu. Kalau saya lama dahaga, ketika bertemu air, tanpa terasa minumnya gluk 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 gluk. Ya, mungkin kalau Master walaupun dahaga, begitu ketemu air, dia ambil gelas, dia tutup itu gelas, orang lain nggak kelihatan, dia minum sedikit dengan anggun. Nah, itu kan seorang Master. Kalau saya Hokla itu nggak begitu haus, begitu datang lihat ada mana, aduh dari tadi saya udah mau minum, ambil minum gluk 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 gluk. Kenapa bisa minumnya demikian? Nah, itu nggak humanis loh, kalau menurut humanis yang seorang Master itu nggak humanis. Master itu minum aja tangannya menutupi gelasnya ya, jadi ditutupi gelasnya, dia minum, orang nggak lihat dia minum seperti apa. Apalagi kita kalau minum pakai botol itu di depan orang banyak juga gluk 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 gluk, dongak sedikit kepala ke atas. Nah, itu seperti apa? Nah, itu juga adalah sebuah perilaku yang betul-betul ketika orang-orang yang jernih pikirannya ini baru bisa. Tapi kalau orang yang lama dahaga ya perilaku demikian, ya tentunya kita juga maklum ya. Dan kalau memang mau membimbing dia, kita butuh waktu. Kita butuh waktu membimbing Kananfu yang cukup lama. Seperti Yesi Seche ya, yang suka membimbing Kananfu, beliau itu sabar. Ya, tidak cepat-cepat. Jadi ada kita ini yang lain suka maunya cepat-cepat. Bapak tuh nggak boleh ngerokok ya gini-gini. Awas kalau ngerokok lagi besok, pokoknya saya nggak mau tahu. Bulan depan masih merokok, bantuan putus. Wah, ini saya ancam ini. Ya kan gitu. Jadi padahal untuk membuat seseorang itu berubah dari dari tidak baik menjadi baik, itu butuh proses lama. Kayak air itu difilter bertahap-tahap gitu ya. Ada filterisasi bertahap-tahap baru dia menjadi bisa jernih. Nggak mungkin langsung di kotor itu langsung disulap kali ya, langsung jernih. Itu sepertinya nggak mungkin. Demikian. Jadi kalau ada kita melihat keserakahan, kita melihat ada kebencian di kalangan bawah itu, kita maklum. Ya, mereka bisa menjadi rasis, mereka bisa menjadi anarkis karena kesenjangan-kesenjangan yang mereka lihat.
Karena itu kenapa ceci ini seperti sebuah mata air di padang tandus gitu ya, karena ceci ini terus menebarkan air-air, memercikan air-air. Tetapi percikan air ini apakah bisa membuat lembab semua tanah itu? Nggak bisa, karena cuma percikan-percikan. Karena itu kita ada yang namanya daerah binaan. Daerah binaan itu bukannya lagi menerima percikan dari kita, tetapi siraman. Sehingga bisa mengkondisikan tanah di situ menjadi lembab. Artinya batin ya. Tanah ini menjadi batin, orang-orang itu menjadi lembab, menjadi menerima ceci dengan penuh sukacita. Kalau kita hanya memercik ke satu tempat, lalu mercik ke tempat yang lain lagi, sebentaran percikan itu nggak ada artinya lagi. Ya, beberapa lama hilang. Apalagi Master bilang pembagian beras itu juga cuman bisa bertahan 3 minggu, 1 bulan, ya kan? Tapi cara membagi mungkin lebih bertahan lama. Betul, cara membagi lebih bertahan lama. Tapi kalau kita setahun bagi sekali, ya itu percikannya ketahanan daripada cinta kasih yang ada itu, apakah bisa membungkus kebencian? Belum tentu. Karena tandus sudah, gersang sudah, sekian lama, baru dipercikin sedikit, udah. Ya, kita yang habis memercikan penuh sukacita, padahal percikan itu belum apa-apa. Jadi kalau makanya harus kita diceci harus ada daerah binaan. Daerah binaan artinya kita secara berkala, secara rutin terus mengunjungi tempat mereka, sehingga terus-menerus orang-orang itu merasakan kehadiran kita, merasakan senyum kita, merasakan uluran tangan kita, dan memang begitu. Baru mereka pelan-pelan ya, dari generasi yang sekarang ke generasi anaknya bisa cerita tuh, lihat ya, mereka yang baju biru ini Lantian Payin ya, The Blue Angel datang ke tempat kita ya, mereka bukan saudara kita, bukan siapa-siapa kita, mereka membantu kita. Lu lihat tuh anak-anak kecilnya melihat kita, dan anak-anak kecil itu nanti besar. Ketika dia besar, rasis dan anarkisnya itu menjadi jauh berkurang dibanding di masa lalu yang orang tuanya bercerita pada anaknya. Tuh lihat tuh ya, yang matanya sipit-sipit itu ya, tuh yang pada kaya-kaya itu pakai mobil tuh ya, bisanya cuma menyerap harta benda dari bumi ini tanpa ingat untuk membagikannya. Nah, itu kebencian terus merebak bergenerasi-generasi. Jadi kita seharusnya di sesi ini begitulah, terus kita mempraktekkan ajaran-ajaran dari Master bahwa yang penting itu, yang terutama itu adalah cara-cara kita memberi, cara kita berbagi. Jadi ketika kita melakukan kegiatan berbagi paket dan lain-lain, menyebarkan kupon, janganlah terjadi interaksi-interaksi yang membuat keributan hanya karena bertahan. Orang ini nggak pantas dibagi, orang itu nggak pantas dibagi, orang ini serakah, orang itu. Kalau kita bagi 1000 paket, ya, kalau terjadi ada 2-3 kita ketemu rekan yang serakah, kalau saya berprinsip kasihlah agar yang 1000 itu terjadi dengan smooth, dengan mulus, semuanya sukacita. Jangan sampai bagi 1000 ada 3 masalah langsung merebak di sono ribut-ribut. Nah, nanti ada Pak RT-nya yang nggak mau bagi lagi, nggak mau ikut kita, nggak mau lagi lah. Saya disalah-salahin warga, ya, yang satu dikasih, satu nggak dikasih. Pak, yang satu itu kan bagus itu, ada TV-nya, ada motornya lagi kan, bagus itu. Jadi rumahnya bagus, ya rumahnya bagus di dalam gang sekian lama juga sama bagusnya, cuma lebih bagus sedikit dari tetangganya gitu kan, tidak lebih bagus lagi dari mana. Ada lagi yang relawan bilang, rumah dia lebih bagus dari rumah saya aja nggak dapet. Nah lu, ini kan iri hati namanya. Nah, tetapi ini juga pelajaran. Nah, tetapi kita maklum juga ya, maklum. Oh ya, ada orang demikian. Nah, berkegiatan itu kita mengamati, kita mencermati, lalu kita merasakan dan kita merenungkan. Ini dia ya. Jadi segala macam hal terjadi di depan mata ya. Jadi ini dan dia. Uliang Famen ya. Uliang Famen itu Xi Xian Zai Qian. Jadi pintu dharma begitu banyak yang terpapar di hadapan kita. Inilah sifat-sifat manusia yang seperti ini, yang dari ada tadi loba dosa moh ya. Jadi keserakahan, kebencian dan kebodohan ada di mana-mana, bahkan ada di diri kita sendiri. Dari kita harus betul-betul aware, membangun awareness, kewaspadaan, mencermati miao kuanca, katanya miao kuanca. Itu bisa seperti melakukan meditasi vipassana, pandangan terang ya. Jadi betul-betul mengamati batin kita ke dalam, selain mengamati yang di luar sana.
Jadi kalau di luar sana kita amati, kita nggak bisa merubahnya, kita hanya bisa memberikan contoh-contoh yang baik untuk mereka. Ya, tapi kalau hanya dengan kata-kata saja itu sulit ya, karena mereka sudah sekian lama memegang apa namanya cara pandang mindset yang demikian. Jadi kita harus betul-betul pelan-pelan terhadap para kanenku, terhadap para mereka yang kita bagi, terhadap para relawan-relawan baru yang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lama dan belum memahami mendalam filosofi suci. Ini butuh bimbingan para senior-seniornya tentunya ya. Jadi bukannya terlalu cepat-cepat mereka harus sadar ini itu, sehingga kalau pengen cepat-cepat itu yang terjadi adalah kecewa, sakit hati gitu ya, dan akhirnya dia pergi. Sama juga kalau kita menanam pohon ya, menanam pohon sudah kita tanam, kita beri pupuk, kita beri air, biarkan dia tumbuh pelan-pelan, berkembang dengan baik, akarnya menguat, akar perhatian, akar semangatnya, akar pikirannya, akar keteguhannya, akar kebiasaan semua bisa mendalam sehingga tumbuhan ini menguat. Tapi kalau kita nggak sabar, kita kepengen tumbuhan ini cepat tinggi, ya baru ditanam, baru kelihatan daunnya kita tarik ke atas biar tinggian dikit, ditarik gitu ya, matilah, ditarik ya, tumbuhan itu ditarik maunya tinggi gitu ya, mati dia. Jadi demikian kira-kira ini apa saya berbagi sharing tentang pemahaman dan sedikit apa pengalaman-pengalaman demikian ya. Semoga ini juga membawa apa manfaat. Kalau saya ada salah kata mohon maaf. Kalau saya ada hal-hal yang kurang baik untuk diterima ya jangan diterima, diabaikan ya. Silahkan ambil yang baik-baiknya saja, yang tidak baiknya dibuang, disingkirkan sehingga siswa siswi tetap mendapatkan manfaat dari sekian kata yang saya ucapkan. Barangkali kalau semuanya nggak bermanfaat ya semuanya dibuang gitu ya, nggak apa-apa. Demikian siswa siswi ya. Kan semuanya cukup aja Fu Suang Sio. Ya, dan Holai Susyung atas sharingnya ya. Jadi benar ya, kita harus sering melihat ke dalam diri kita sendiri, tetap waspada, sering introspeksi sehingga bisa menjaga niat yang timbul dalam setiap tindakan kita itu adalah benar-benar niat yang murni ya, niat yang penuh welas asih, penuh kebijaksanaan sehingga tetap bisa menjaga jalinan jodoh baik dengan banyak orang. Ada lagi yang mau ditambahkan si Haryati Suci atau kita masuk ke kuis dulu? Ya, baik saja kita masuk kuis dulu. Oke, sebentar ya. Iya, Susun Suci ini cara menjawab kuis ya seperti biasa. Jawaban diketik di chat room, format jawaban dan nomor soal jawaban seperti biasa. Jawaban di satu, kemudian jawabannya mulai dengan pertama akan ya kuis nomor 1 ya dari Mr. bercerita karma buruk akibat mengambil gading. Nah, pertanyaannya, apa sumber dari pembuatan kita? A. Kebahagiaan dan ketulusan. B. Kebahagiaan dan penderitaan. C. Ketulusan dan penderitaan. D. Kebahagiaan dan cinta kasih. E. Cinta kasih dan penderitaan. Sesungguhnya silakan jawab. Jawabannya di everyone ya. Dan kita enggak hitung mundur ya. Suci kan ini sudah di close sama host ya kan.
Oke, ya kan saja. Ya, jawaban yang benar adalah kebahagiaan dan penderitaan. Yaitu B ya, kebahagiaan dan penderitaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuis nomor 2. Apa yang diinginkan selir raja? A. Giok paling mahal untuk perhiasan. Bunga teratai untuk pajangan. C. Kain bagus untuk pakaian. D. Gading gajah untuk perhiasan. E. Semua jawaban benar. Pertanyaan ini sungguh gampang ya, sejong sece. Ya, semua pasti bisa jawab dengan benar ya. Apakah sudah close? Ya, udah close ya. Jawaban yang benar adalah D ya, gading gajah untuk perhiasan. Kuis selanjutnya. Makna apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? A. Membina hati yang tulus. B. Rasa dendam dan kebencian sangat menakutkan. C. Percaya hukum sebab akibat. D. Menjalin jodoh baik dengan banyak orang. E. Semua jawaban benar. Soal nomor 3 ini juga sangat gampang sih, Sece. Ya, semua juga Sudah close ya, Sri Haryati ya. Sece. Oke, kan ya Sece. Maaf ya Sece, karena saya pakai handphone jadi agak susah lihatnya. Ya, jawaban yang benar adalah E ya, semua jawaban benar. Ya. Soal selanjutnya, Sani Sece akan membacakan. Sece, mic-nya belum di-mute. Oke, maaf ya. Oke, kuis selanjutnya kita dari video Master Saya Bercerita, cobaan sebuah buku. Kita mulai. Apa yang dapat diperoleh dengan melatih diri? A. Pembebasan batin. B. Pembebasan penderitaan. C. Pembebasan sukacita. D. Pembebasan kebencian. E. Pembebasan kebenaran. Silakan, sesi. Ya, sudah close ya. Kita lihat jawabannya. Kita harus memperoleh pembebasan batin dan jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Apa yang diperlukan untuk memperoleh kedamaian batin? A. Kekuatan keyakinan. B. Kekuatan welas asih. C. Kekuatan kebijaksanaan. D. Kekuatan ketulusan. E. Kekuatan kebenaran. Silakan, sesiung Sece. Ya, sudah di-close oleh host. Dan lihat jawabannya. C. Kekuatan kebijaksanaan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Siapa yang mengutus setan kecil untuk mencari biksu tua? A. Sang Buddha. B. Sang Raja. C. Raja Dewa. D. Raja Yama. E. Raja Naga. Silakan, Sece.
Ini jawabannya benar semua ini ya. Oke, sudah di close. Lihat jawabannya. Ya, di Raja Yama. Oke, KN Sesium Sece yang sudah berpartisipasi dalam kuis. Kita sambil menunggu rekaman dari host ya. Mungkin ada Sesium Sece lain lagi yang mau sharing. Silakan, atau ada yang mau ditambahkan? Sri Haryati Sece. Sri Haryati Sece. Soundnya bagus. Ya, oke. Ya, izinkan saya untuk share kesan dari salah satu paman saya ya. Dia biasanya dia suka bagi kesan ya ke grup keluarga besar kami, apa yang dia alami atau ya keluarganya, apa yang keluarganya mengalami. Ya, semoga sharing ini bisa bermanfaat ya bagi siswa sejak. Katanya, percayalah, bila dikecewakan atau ditolak, akan datang orang atau jalan yang jauh lebih baik. Bila kabar baik sering sangat mengecewakan bagi orang yang tidak simpati, dan kabar buruk yang belum benar bahaya dengan dari orang ketiga langsung dipercaya dan ditepuk tangani. Nah, ini ceritanya ya. Ada satu pengusaha kosmetik sangat membutuhkan botol tube sebanyak 100.000 botol per minggu dan dijanjikan bisa disuplai oleh pabrik tube plastik di kotanya. Ternyata ya pabrik tube hanya bisa kirim 200.000 botol atau hanya 20% dari janjinya. Ya, akhirnya si pengusaha terbang ke Jakarta ya dan telegram ke China untuk mendapatkan botol tube yang kekurangan disuplai sebanyak 80%. Akhirnya si pengusaha ini dapat botol tube yang di pabrik plastik skala internasional di Jakarta ya dan China yang juga dengan harga lebih murah 20%. Artinya ya si pengusaha dikecewakan sama pabrik awalnya sehingga si pengusaha harus berusaha ekstra keras untuk mencari pengganti. Akhirnya berhasil ya dan dapat penggantinya yang lebih baik dan harga lebih murah. Jadi katanya nggak ada usaha keras untuk mencari ya tidak akan dapat pengganti. Nah, beliau menutup dengan kata-kata dukungan sebagai berikut ya. Jadi, pelajaran penting bahwa saat dikecewakan jangan marah-marah. Harus berusaha nyari pengganti yang lebih baik dan lebih bermutu. Semoga semua orang tetap bahagia walau dalam situasi dan kondisi yang lagi ada cobaan. Ya, paman ini sangat bijaksana ya dan selalu menjalin jodoh baik dengan orang lain. Beliau juga selalu sharing kesan-kesan yang dialami. Sebenarnya juga Henyo Fupao ya, memiliki keluarga yang sangat harmonis. Demikianlah sharingnya Kan-en ya saja. Nah, ini pemenang sudah ada ya, Sani Sece. Ya, mari kita, saya akan membacakannya. Selamat ya kepada pemenang dari cerita pertama ya, karma buruk akibat mengambil gading, yaitu Elisa Intan Sece dari Medan, Elis Charity Sece dari Medan, Gunawan Jajaputra Sece dari Barat 2. Dan cerita yang kedua ya. Ya, silakan Sece. Ya, dari cerita yang video kedua, selamat kepada pemenangnya Airinha Sece dari Tangerang, kemudian Megawati Asni Linda Sece dari Tangerang, dan Lili Suhervi Sece dari Pusat. Oke, kita boleh panggil ya Sri Haryati Sece pemenang kuis untuk sharing. Silakan. Ya, Seseng Sece.
para pemenang ya, silakan ya untuk sharing. Elisa Intan Sece, apakah masih ada di Zoom? Silakan Ada. sharing sebagai pemenang. Cảm ơn sư兄师姐们, cảm ơn sang人讲故事ha. Cerita hari ini juga sangat menginspirasi. Dari sharing Sri Hartati Sece tentang cerita ini, bahwasanya memang kita lagi membina diri ya, dan membina diri ini kadangkala menurut kita udah lakukan yang terbaik, terbenar. Tapi mungkin di sisi orang lain masih ada kekurangan karena tidak sefrekuensi atau tidak sepaham ya, masih beda. Tapi jangan karena kita udah belajar lebih banyak kita sombong ya, bahwasanya metode yang aku pelajari yang paling benar, jadi pendapatku yang harus boleh diikuti gitu. Tapi kita juga melihat lagi sisi orang lain. Lalu kadangkala dalam menjalin jodoh ya, seperti berinteraksi, karena kita merasa kita lebih benar, kadangkala tidak sengaja kita melukai pihak ketiga. Bila kita harus introspeksi lagi dari pelakuan kita hari ini yang menurut kita benar itu, bila kita merasa ada rasa pihak lain itu dirugikan atau kita kurang menjaga perasaan mereka, karena kita menjalin jodoh baik ya, dan kita juga sangat menyayangi orang tersebut. Kita harus inisiatif lagi komunikasi yang lebih baik, benar, agar hubungan kita ini jangan karena persoalan yang tadi pagi itu atau kejadian yang kemarin membuat hubungan kita itu renggang. Itu yang sangat saya rasakan dalam kehidupan ini. Jadi di sini tetap mesti belajar, tetap dengan rendah hati, bahwasanya yang saya pelajari ini mungkin cocok untuk saya, tapi di sisi lain saya juga ingin sama-sama belajar hal ini, tapi tidak dengan metode memaksakan, karena memaksakan akan membuat orang menjauhi kita. Kan sesing sejeman ya. Jadi dari cerita itu kan dendam ya, dendam benci itu jangan sampai terjadi dalam hubungan berinteraksi, karena dalam berinteraksi ini kan padahal kita sangat menyayangi orang tersebut ya. Jadi kita harus mengubah cara komunikasi dan cara berpikir kita kembali, kita pribadi benahi setiap hari menjadi lebih baik. Terima kasih,师兄师姐们，感恩你们，祝福大家，福慧双修，感恩。感恩 Elisa 师姐，ya, 感恩师姐sharingnya, ya memang ya, jadi intinya ya kita harus ya apa segala input atau yang kita terima, kita harus merenungkan ya, 自我提醒 juga ya, mengintrospeksi diri dan sebelum kita action. Ya, 感恩师姐。Saat ini saja kita ajak pemenang selanjutnya ya, Alice Charity Sece. Apakah ada di Zoom? Sece, apakah bersedia sharing? Sri Haryati Sece, mungkin kita bisa lanjut ke pemenang kuis berikutnya ya. Tadi Gunawati Sece sudah sharing sebelumnya. Apakah ada tambahan atau? Ada tambahan ya. Ya. Cảm ơn Sece. Cảm ơn Gunawati Sece. Ya. Saya sih cuma ingin menambahkan
ini aja, tadi juga kan saya sudah katakan bahwa kita itu harus yakin ya, harus mempercayai hukum karma ya. Karena yang tadi saya juga sudah sharingkan, ya itulah hukum karma itu ya seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti diri kita. Jadi tidak mungkin tidak ya. Jadi kita menanam benih buah pepaya, tidak mungkin menanam benih pepaya, tidak mungkin buahnya durian. Jadi jangan berharap, oh saya sudah banyak berbuat kebaikan kok, hasilnya seperti ini ya. Saya udah capek, udah lelah setiap hari berbuat baik, tapi hidup saya masih seperti ini saja, tidak ada perubahan. Malah banyak karma buruk yang saya terima setiap hari, yang saya petik. Jadi saya nggak yakin deh, saya nggak percaya gitu. Ya banyak ya orang yang seperti itu menafsirkan hukum karma itu sebenarnya ada nggak sih? Kayaknya nggak ada gitu ya. Kita karena ada ya sulit juga ya, karena mereka kurang pemahaman. Maaf ya kalau saya salah berucap ya. Mungkin mereka kurang pemahaman kalau kita ini terlahir sebagai manusia, karena kehidupan lampau kita tuh banyak berbuat karma baik dan karma buruk, ya seberapa besar ya prosentasenya, ya sehingga kita terlahir sebagai manusia ini banyak yang memangnya ada kehidupan gitu. Karena kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita kan tahu kita terlahir sebelum-sebelumnya tuh ada kehidupan ya. Saya pun mungkin saya jadi binatang, kehidupan lampau saya yang berkalpa-kalpa, mungkin saya juga jadi laki-laki ya, itulah ya. Karena kurang pemahaman, jadi mereka kurang mempercayai dan kurang yakin. Tapi mungkin setelah banyak mendengar dan banyak membaca buku-buku Dharma, mungkin mereka ya akan menyadarinya dan memahaminya. Tolong ya Sece ya, dan Sisyung Secemen, tolong dijelaskan kembali ya apa yang saya ucapkan ini, supaya Sisyung Secemen partisipan yang ada di sini tuh lebih memahami apa yang saya ucapkan. Saya rasa tambahan saya itu aja ya, Sece ya, Kan En. Ya, Kak En, Gunawati, Sece atas sharingnya. Benar ya, Sece, seperti yang Sece sampaikan tadi, karma itu seperti bayangan yang mengikuti kita ya. Kita tidak bisa lepas dari hukum karma. Dan kita butuh kebijaksanaan juga ya untuk bisa memahami bahwa apa yang kita alami di kehidupan sekarang ini sebenarnya adalah timbunan dari apa yang kita lakukan di kehidupan lampau. Nah, yang kita lakukan di kehidupan sekarang ini, itulah yang akan berbuah di kehidupan berikutnya. Jadi, kenapa kita harus selalu menggenggam setiap kesempatan baik untuk bisa memahami Dharma, sehingga saya tumbuh kebijaksanaan untuk menerima ya, bahwa apa yang terjadi di kehidupan sekarang ini adalah memang buah karma dari kehidupan lampau sebelumnya. Tapi seperti yang Holai Sisyung sampaikan juga ya, bukan cuma semata-mata hanya menerima, oh setiap yang terjadi ya sudahlah, ini memang sudah karma, diterima begitu saja.
seperti Vivi yang Sece tadi juga ya, Vivi yang Sece itu sungguh bijaksana ya, ada kebijaksanaan untuk bisa memahami bahwa apa yang masalah yang sedang terjadi itu adalah mungkin mungkin timbunan karma kurang baik di kehidupan lampau, sehingga Vivi yang Sece bisa tetap menjaga kondisi batinnya jernih. Jadi kita semua juga harus seperti itu ya. Setiap saat itu harus bisa menjaga kondisi batin kita itu tetap jernih. Sehingga niat yang akan timbul dari pikiran kita itu juga benar-benar adalah niat yang murni dan penuh belas asih. Itu ya, Sece ya. Kita lanjut ke pemenang kuis berikutnya, ada Airin H. Sece. Silakan Sece. Airin H. Sece, apakah masih dijumpai? Masih Sece. Ya, silakan Sece. Ya. Airin mau bercerita sedikit. Dengan ikut Seci, Airin merasa belajar banyak ya. Dan kemarin kita diberi kesempatan menjadi pemerhati di Rumah Sakit PIK. Itulah yang saya inginkan karena sebagai manusia perhentian terakhir kita ya di rumah sakit itu, gitu loh. Jadi saya belajar banyak dengan apa itu karma. Jadi kita harus percaya bahwa kita hidup itu pasti ada karma. Jadi kita belajar bagaimana kita mengikis karma buruk kita dengan banyak-banyaklah kita berbuat baik. Gitu aja Sece, Kang Eng. Kak Sece atas sharingnya. Ya memang ya seperti yang Master berulang kali mengingatkan kita agar kita harus percaya ya akan adanya hukum karma ini. Dan kita harus melatih diri dan juga menjalin jodoh yang baik ya. Kak Sece. Selanjutnya kita undang Megawati Sece ya. Yuk, Apakah pagi Stasiun Sece, pagi semuanya, Karen, Tangren. Hari ini yang untuk saya mau sharing mengenai karma buruk akibat mengambil gading. Itu tadi ada mengenai kata tangan atau intisari ya di bagian ketiga. Itu saya ingat sekali kita di Tangerang ada satu kasus. Waktu itu saya yang terakhir itu saya kegiatan kunjungan kasih ya konflik. Itu saya ngikutin kasus itu dari anaknya masih umur 5 tahun. Anak itu dari dalam kandungan itu dokter udah menganjurkan untuk anak ini jangan dilahirkan karena kondisi anak ini tidak sehat katanya. Tapi ibu ini bersikukuh bahwa dia harus melahirkan anak ini. Anak ini kalau nggak salah anak yang nomor 3, yang paling kecil, dan beda selisihnya jauh dengan yang satu dan keduanya. Ternyata benar, begitu lahir anak ini kena hidrosefalus. Kemudian dia minta bantuan ke Seci itu pada waktu umur 5 tahun. Pada waktu 5 tahun itu, kehidupannya sangat susah banget. Bapaknya meninggalkan ibunya karena dia ada yang ketiga, pihak ketiga. Kemudian dengan keadaan susah seperti itu sampai tidak mau membelikan susu. Akhirnya ibu ini minta bantuan ke Seci dan kita bantuin semua kebutuhan anak ini, dari untuk makan, NGT, pampers, untuk biaya sehari-hari, karena kan ibunya ini kan cuma tinggal sendiri, single parent, dan ibunya juga itu untuk menghidupi keluarganya. Di rumahnya juga ada neneknya si anak ini dan harus membiayai seluruh keluarga. Dengan banting tulang dia buka catering begitu. Tapi singkat cerita,
setiap bulan kita ada konvoy gitu ya, dan juga kita memantau kehidupannya dia. Dan yang terakhir itu saya kunjungi dia, begitu datang ibunya nggak ada, cuma ada anaknya yang pertama yang normal. Kita lihat di anak ini, ternyata anak ini umurnya sudah 12 tahun, kan udah cukup lama ya. Ternyata ibunya itu sudah jadi TKW. Jadi kan itu adalah suatu karma baik dengan dia berjalan terus semuanya gitu dengan kehidupan yang dia. Oh, udah ya, saya lagi berangkat cerita. Sekarang saya kerja lagi. Cuma itu aja. Kan jadi karma baik, karma buruk berubah jadi karma baik. Oke, kan saja. Kanan saja atas sharingnya. Ya memang itu enggak gampang ya kalau mau memutuskan apakah pertahankan atau gugurin. Ya kalau kita yang mudah belajar Dharma belum tentu kita juga bisa terima. Kalau kita pertahankan, bagaimana nanti kehidupannya akan sangat susah. Orang tua susah, anak juga susah. Tetapi ya kalau seperti yang Master katakan, kita harus menerima karma kita. Jadi itu juga satu kisah yang itu happy ending juga ya. Rasanya anaknya juga membaik dan ibunya juga membaik ya. Sani Sece, apakah ada tambahan? Ini masih ada satu pemenang ya, Sece. Lili iya. Suhervi Sece ya. Mungkin Lili Suhervi Sece mau sharing. Ya, kita sambil menunggu Lili Sece. Sece, boleh saya tambahkan lagi? Iya, boleh, Maaf, silakan terputus. Sece. Ini yang masalah yang tentang cobaan sebuah mangkuk. Ini benar-benar yang saya alami tadi pagi-pagi. Kan setiap pagi saya bangun ada olahraga dikit, tapi karena tadi ada mau hujan, jadi saya berangkat lebih cepat. Kemudian dalam jangka cepat itu, saya sudah perhitungkan, wah saya nggak bisa dengar episode dari Master bercerita. Aduh, saya bilang, aduh menyesal, saya bilang gitu ya. Tapi akhirnya di dalam perjalanan itu, saya punya pemikiran, aduh kenapa saya harus melekat ya? Kenapa saya harus begitu bersikukuh gitu? Saya mau ikut, padahal ini nggak bisa gitu ya. Menurut perkiraan saya nggak bisa. Akhirnya saya punya berlapang dada. Saya bilang biarlah lewat. Walaupun ini saya udah perhitungkan bakalan cukup nggak apa-apa. Tapi namanya juga itu ya, waktu kan kita nggak bisa perhitungkan, tidak bisa prediksi. Akhirnya saya bilang, udah saya lepas, saya bilang, saya nggak bisa dengar hari ini, besok pun saya masih bisa dengar, atau nanti berikutnya nggak bisa juga saya bisa dengar. Ternyata itu sesium-sesiuman, begitu saya nyampe di kantor, walaupun masih gelap ya, saya buka, saya naik saya naik ke atas, ke kantor, ternyata saya masih keburu. Berarti ini seperti yang tadi sebuah mangkuk itu, kita jangan selalu bersikukuh gitu bahwa ini bisa. Ternyata saya ngalamin gitu dengan saya berlapang dada, tidak kemelekatan saya lepas, itu ternyata saya masih bisa juga ada kebahagiaan karena baik untuk mendengarkan. Gitu sesim-sesiman kanan ya, Sece. Sece, sharingnya. Ini ada Joni Seciong yang raise hand ya? Joni Seciong mau sharing, silakan Seciong. Ya, ya kanan ya Sece ya. Saya Sece ini. Kanan sangat fokus ya. Ini cerita hari ini sih saya pikir
Dan saya rasa kalau selalu dari video Mas Abidja semua sih rata-rata bagus ya. Kalau kita memang mau mencoba memahami maknanya ya. Nah, cerita yang pertama itu kan adalah tentang karma ya, yang kedua adalah tentang kemelekatan ya. Tapi saya coba yang ini dulu deh, yang sharing yang tentang yang pertama ya. Tadi itu Suheng Siang Hoklai juga sudah banyak tuh kasih pencerahan ke kita juga. Nah, kalau kita berbicara karma, sepertinya ya masih banyak juga orang yang kadang mungkin agak susah membedakan mana namanya karma, mana itu adalah buah daripada karma tersebut gitu loh. Nah, ini yang sering ini ya. Lalu kemudian kalau bicara karma sih sepertinya agak sulit ya untuk dijelaskan secara alamiah. Benar nggak? Ya kan? Contoh, orang ini ketabrak ini. Ya, dulu kehidupan lalu dia nabrak orang. Apakah iya begitu? Susah sih gitu loh. Ya, tapi ya memang ya kita harus percaya karma itu ada gitu loh. Kenapa? Kalau mau lihat kehidupan lalu, sebenarnya ada kok. Kan sekarang ada kayak metode hipnoterapi kan. Itu bisa kelihatan kok. Bisa kebaca tuh sebenarnya dulu seperti apa sih kehidupan lalu kita gitu loh. Tapi kehidupan lalu yang sudah lalu janganlah dicari lagi ya gitu loh. Oke, nah kalau berbicara karma ya, kita jangan lupa itu pasangannya. Pasangannya apa? Jodoh. Ya kan makanya sering disebutkan jodoh dan karma. Ya, sesuatu ada karena jodoh dan karma. Sesuatu hilang juga karena jodoh dan karma gitu loh. Kayak cerita tadi yang istri kedua dari gajah tersebut ya. Karena kan dia berjodoh kan sebagai istri kedua kan gitu loh. Nah, mungkin dari situ mungkin karena dia timbul cemburu, lalu dia menciptakan karma buruk dengan sumpahnya. Nah, ini yang sangat penting ya, walaupun kadang kita sebagai manusia ya, makhluk awam yang kadang adalah hal sesuatu yang kadang tidak suka atau ada sesuatu yang kurang cocok dengan orang tersebut atau kelakuan apapun, janganlah sampai mengeluarkan sumpah. Itu sangat berat, Chung Sece. Ya. Nah, jadi dari sumpah tersebut di kehidupan berikutnya, ya, dia kan terlahir ya tadi ya sebagai bahkan menjadi dari permaisuri dari raja tersebut ya. Nah, dia dengan kekuasaan dia juga dengan kebencian yang terbawa dari sumpah tersebut. Nah, mulailah dia menciptakan kebodohan kan, mau itu gading tersebut. Nah, ini yang saya pikir ya sangat sangat penting di mana kita, jadi karma itu ada pasti karena selalu ada jodoh, ya kan? Contoh, kita menciptakan karma buruk, kita pukul orang misalnya. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin kita di jalan tiba-tiba pukul orang kan, benar nggak, Sun Sice? Pasti kan sesuatu itu ada jodohnya. Misalnya contoh, dalam kita di kegiatan di Seci aja, ada kan kadang ketemu hal yang kok orang ini kayaknya gimana banget gitu loh. Nah, itu adalah mungkin jalinan jodoh buruk kita dengan dia di kehidupan yang lalu gitu loh. Nah, yang terpenting kan adalah gimana kita merubah jalinan jodoh yang buruk tersebut menjadi jalinan jodoh yang baik kan gitu loh. Ya kan? Nah, dengan demikian makanya lingkaran setan kebencian itu kan akan terputus seperti itu gitu loh. Nah, itulah. Nah, kemudian seperti contoh tadi kalau bicara jodoh dan karma ya seperti itu yang tadi kan disebut ya ada ya Kan Enhu yang menjadi relawan. Nah, mungkin dia menjadi Kan Enhu, dia sedang menerima karma buruk dia ya, mungkin berbuah dari apakah kehidupan ekonominya secara susah dan sebagainya. Tapi, nah dia menjalin jodoh baik, menciptakan karma baik, ya kan? Dia datanglah ke Seci menjadi relawan, lalu menjadi jodoh baik dengan yang lain-lainnya. Mungkin suatu saat ada relawan lain merasa, wah ini Seci ini bagus nih, atau Seci ini bagus nih. Oh dia lagi kurang kerjaan, atau nggak ada kerjaan ya misalnya ya. Ya udah pas saya butuh orang. Nah, itu kan jalinan jodoh yang baik kan akhirnya dapatlah buah karma yang baik seperti itu. Ya, jadi saya pikir nah inilah yang penting selalu menjalin jodoh baik ya kepada semua orang ya, apapun itu yang mungkin yang awalnya buruk berubah menjadi yang lebih baik seperti itu. Kan itu aja. Terima kasih atas sharingnya. Tadi sepertinya masih ada satu peserta yang raise hand ya, tapi sudah bilang apakah Aditan ini juga waktunya sudah
Ini juga waktunya sudah jam 9 ya, Sece? Oh, iya, sudah jam 9. Iya, mungkin kita tutup saja siang hari ini atau bagaimana? Oh, ya boleh Sece. Kita tutup saja ya, Sece ya. Oke. Ya, untuk Sece yang masih ingin sharing ya, besok ya. Ya, mari kita tutup sifat siang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Master dan Xiang Wapusa, Yi Sang Ren Xun, Suan Wen Xun Li, Wen Xun, Zai Wen Xun, San Wen Xun. 感恩师兄师姐，祝福大家明天见。感恩师兄师姐们，感恩师兄来，感恩师兄semuanya. 明天见。师兄师姐 semuanya. 感恩师兄师姐们，感恩师兄师姐，大家。感恩师兄师姐，感恩大家，感恩Sri师姐dan Sandi师姐。 Kak En, Sece, Sesiung, Sece semua.